Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajma'in. Yang terhormat Ibu Syi Adila Arsy SYMSI selaku dosen pengampu studi Kebang Sentralan. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi yang berjudul Kelembagaan Bank Sentral yang beranggotakan saya Nur Sofia selaku moderator, Rizky Ananda Putra, Rizky Kurniawan, Umi F. Daulay, Dina Afifah, Farida Hanum, Yara Belfayusya, dan Cynthia Jonia Putri. Adapun pembahasan kita pada saat ini yang pertama yaitu definisi dan fungsi bank sentral. Yang kedua, tujuan dan tugas bank sentral. Yang ketiga, tata kelola bank sentral. Dan yang terakhir, perkembangan bank sentral di Hong Kong Monetary Authority atau disingkat dengan HKMA. Untuk lebih jelasnya, marilah kita dengarkan penjelasan materi tentang definisi dan fungsi bank sentral yang akan disampaikan oleh Rizky Ananda Putra. Kepada Rizky Ananda Putra, dipersilakan. Baiklah, saya Rizky Ananda Putra ingin menjelaskan materi mengenai definisi bank sentral. Bank sentral adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengatasi sistem keuangan pada suatu negara dan bertugas untuk menjamin kegiatan dari badan-badan keuangan yang ada dalam negara tersebut, serta dapat meningkatkan dan menstabilkan perekonomian negara secara nasional. Selanjutnya, mengenai fungsi bank sentral. Yang pertama, ada memperlancar lalu lintas pembayaran, serta sebagai bankir, agen, dan penasehat pemerintah, memelihara cadangan kas negara, serta penerbitan uang, dan yang terakhir, merencanakan dan melakukan eksekusi kebijakan moneter. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rizky Ananda Putra. Selanjutnya yaitu materi tentang tujuan dan tugas bank sentral yang akan disampaikan oleh Cynthia Jonia Putri. Kepada Cynthia, dipersilakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan bank sentral dan tugas bank sentral. Yang pertama, tujuan bank sentral. Bank Indonesia sendiri sebagai bank sentral di Indonesia memiliki tujuan pokok berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 Pasal 7, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Nilai rupiah yang stabil ini dilihat dari dua aspek, yaitu kestabilan nilai rupiah terhadap harga barang dan jasa yang diukur dengan inflasi. Lalu kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang asing yang diukur dengan nilai tukar dan kurs. Selanjutnya, tugas bank sentral. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang ketiga, mengatur dan menguasai bank. Baiklah, itulah sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Cynthia. Materi selanjutnya yaitu tentang tata kelola bank sentral yang akan disampaikan oleh Lina. Kepada Lina, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan tentang tata kelola bank sentral. Yang pertama yaitu independensi. Ialah yang pertama, bagian ini juga membahas aplikasi tata kelola Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Yang kedua, secara kelembagaan berada di luar pemerintah. Yang ketiga, memiliki kewenangan membuat peraturan dan menetapkan sanksi sebagai implementasi pelaksanaan undang-undang. Yang keempat, kebebasan menetapkan sasaran akhir kebijakan moneter atau inflasi atau pertumbuhan ekonomi sebagai penjabaran dari tujuan yang ditetapkan dalam undang-undang. Yang kelima, kebebasan menggunakan instrumen moneter dan menetapkan target operasional kebijakan. Yang keenam, kewenangan menetapkan jumlah uang beredar dan suku bunga, larangan pemberian pinjaman kepada pemerintah. Yang ketujuh, kewenangan Dewan Gubernur menolak campur tangan pemerintah atau pihak lain dalam melaksanakan tugas-tugas yang ditetapkan undang-undang. Yang kedelapan, pemimpin BI ataupun Bank Indonesia berada di luar susunan kabinet dan memiliki masa jabatan berbeda dengan pemerintah. Yang kesembilan, kewenangan menetapkan, mengelola anggaran kebijakan dan aset kekayaan tanpa persetujuan DPR. Dan yang terakhir yaitu pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dilaporkan kepada DPR. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Lina. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Umi F. Daulay. Kepada Umi, dipersilahkan.
Baiklah, saya Mifadillah Daula akan menjelaskan topik selanjutnya yaitu transparansi dan akuntabilitas. Poin pertama yaitu keterbukaan mengenai tujuan kebijakan seperti sasaran stabilitas harga atau inflasi. Yang kedua itu mengungkapkan data, model, dan perkiraan ekonomi. Yang ketiga itu informasi mengenai strategi kebijakan dan prosedur pengambilan keputusan internal. Yang keempat yaitu komunikasi keputusan kebijakan seperti perubahan suku bunga. Yang kelima yaitu keterbukaan pelaksanaan kebijakan yang diputuskan seperti operasi moneter. Yang keenam yaitu penyampaian laporan tugas. Yang ketujuh yaitu laporan bahan evaluasi kinerja Bank Indonesia dan Dewan Gubernur oleh DPR. Yang kedelapan yaitu DPR meminta penjelasan pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Yang kesembilan yaitu penyampaian anggaran operasional dan untuk persetujuan DPR dan kewajiban pelaporan anggaran kebijakan secara khusus ke DPR. Yang ke-10 yaitu pemeriksaan keuangan oleh BPK. Yang ke-11 yaitu penyampaian laporan keuangan tahunan ke masyarakat. 12 yaitu Badan Supervisi Bank Indonesia. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Bumi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rizky Kurniawan. Kepada Rizky, dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan perkembangan Bank Sentral Hong Kong. Profil HKMA, kantor pusat International Finance Center, Finance Street, Kepala Eksekutif Joseph Yam, 1993 sampai 2009, Norman Chan 2009 sampai sekarang, mata uang dolar Hong Kong, suku bunga pinjaman 6,75%, suku bunga simpanan 6,75%. Sejarah terbentuknya HKMA. The Hong Kong Monetary Authority atau HKMA didirikan pada 1 April 1993 yang merupakan penggabungan antara Badan Pengelola Pertukaran Mata Uang, The Office of the Exchange Fund, dan Badan Pengawasan Perbankan. HKMA melaporkan tugas ke Kementerian Keuangan dan diberikan wewenang memelihara stabilitas moneter dan perbankan. Fungsi utamanya adalah mengelola cadangan devisa, menjaga stabilitas nilai tukar, mendorong stabilitas perbankan, dan mengembangkan infrastruktur keuangan untuk memperlancar aliran dana. Sekian yang saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Rizky Kurniawan. Selanjutnya yaitu materi tentang fungsi HKMA yang akan disampaikan oleh Farida. Kepada Farida, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Adapun fungsi hikmah yaitu hikmah merupakan otoritas pemerintah Hong Kong yang bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas moneter dan perbankan. Fungsi utamanya yaitu yang pertama menjaga stabilitas mata uang dalam kerangka kerja sistem nilai tukar tertaut. Yang kedua, mendorong stabilitas dan integritas sistem finansial termasuk sistem perbankan. Yang ketiga, membantu menjaga status Hong Kong sebagai pusat finansial internasional, termasuk menjaga dan mengembangkan infrastruktur finansial Hong Kong. Yang keempat, mengelola dana devisa. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Farida. Materi selanjutnya akan saya sampaikan sendiri, yaitu tentang tindakan HKMA. Yang pertama, semua informasi tersedia dalam bahasa Inggris dan Tionghoa di situs web resmi, pusat informasi, platform media sosial, brosur, dan selebaran informasi HKMA. Yang kedua, tersedianya layanan penanganan pertanyaan dan pengaduan HKMA baik dalam bahasa Tionghoa maupun Inggris, tulis dan tulisan. Yang ketiga, sebuah halaman web khusus telah dikembangkan di bagian konsumen cerdas atau smart consumers pada situs web resmi HKMA untuk menyediakan informasi dalam 8 bahasa. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Yara Belfayusya. Kepada Yara, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan perkembangan Hong Kong Monetary Authority pada beberapa tahun ini. Dikutip dari berita CNBC pada tanggal 17 Juli 2018, Hong Kong meluncurkan layanan keuangan menggunakan blockchain, di mana blockchain ini digunakan untuk mendigitalisasi dokumen,
dan mengotomatisasi proses untuk mengurangi risiko dan meningkatkan kemampuan pembiayaan industri perbankan yang disampaikan oleh Wakil Kepala Eksekutif Hong Kong Monetary Authority. Lalu pada Kamis 28 Juli 2022, kebijakan moneter Hong Kong bergerak sejalan dengan Amerika Serikat karena mata uang kota tersebut dipatok terhadap greenback atau bisa dibilang dengan uang kertas Amerika Serikat dalam kisaran ketat 7,75 hingga 7,85 per dolar. Pada tanggal 2 Februari 2023 yang lalu, dan Bank Sentral Hong Kong angkat suku bunga setelah kenaikan Fed. Beberapa negara, salah satunya Hong Kong, menaikkan suku bunga sesuai dengan ukuran kenaikan suku bunga yang diumumkan oleh Federal Reserve atau bisa disebut dengan The Fed beberapa jam setelahnya. Jadi dapat dikatakan apabila The Fed menaikkan suku bunga, maka ada 7 negara yang salah satunya Hong Kong akan menaikkan suku bunganya juga. Lalu untuk tahun 2025 yang akan mendatang, Hong Kong mengembangkan aplikasi yang dinamakan dengan Vintage 2025, di mana Vintage tersebut adalah penggabungan antara teknologi dan sistem keuangan. Visi dari Vintage 2025 ini yaitu sektor keuangan mengadopsi teknologi secara komprehensif pada tahun 2025, memberikan layanan keuangan yang adil dan efisien untuk kepentingan masyarakat dan ekonomi Hong Kong. Pada pengembangan Vintage ini, Hong Kong akan mengembangkan 3 unsur, yaitu yang pertama tuntutan, di mana untuk mendorong permintaan Vintage dengan memfasilitasi penerapan teknologi bank. Lalu yang kedua ada data, meningkatkan infrastruktur data untuk mengaktifkan aplikasi Vintage. Lalu yang ketiga ekosistem, untuk menumbuhkan ekosistem untuk industri TechFin HK. Pada data, ada 5 area fokus dari Vintage tersebut. Yang pertama yaitu semua bank menggunakan Vintage. Lalu yang kedua, pemeriksaan masa depan untuk CBDC 5 atau secara rincinya yaitu mata uang digital yang dikeluarkan dan dikendalikan oleh negara. Lalu yang ketiga yaitu membuat infrastruktur data generasi berikutnya. Yang keempat, memperluas tenaga kerja yang paham TechFin, di mana TechFin adalah hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat. Lalu yang terakhir yaitu memelihara ekosistem dengan pendanaan dan kebijakan. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Yara. Itulah hasil presentasi kami dari kelompok 3 pada saat ini. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.